Baik, Kang Ono, sepaham masih on the track yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Saya melihat ada sesuatu yang memang progresif ya. Boleh jadi revolusioner nih yang dilakukan oleh KDM. Ini kan sesuatu yang baru. Dan kalau ini berjalan maka ini akan merubah konstruksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan juga dengan perlindungan anak. Karena yang selama ini konstruksi peraturan perundang-undangan tidak ada bicara peserta didik yang berkebutuhan khusus masuk ke militer. Tidak ada. Jadi kalau ditanya Bu Sofia tadi apa terkait dengan solusinya, sebenarnya di Undang-Undang Sisdiknas itu telah mengatur ada namanya pendidikan khusus, di mana pendidikan khusus itu bisa formal, yang namanya SLB, SMA luar biasa, SMK luar biasa, yang menjadi kewajiban seorang gubernur, ya kan? Dan berkebutuhan khusus ini ada dua kriteria. Yang pertama yang negatif, berkebutuhan khusus yang negatif, disabilitas, yang terkena narkoba, ya, atau nakal itu saya baru tahu karena baca undang-undang ya, namanya tunalaras, ya kan, tunalaras. Yang ibaratnya dia mempunyai kelemahan di emosi yang berkaitan dengan sosial. Maka sekolah khusus itu yang menjadi problem solving untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus. Di situ kurikulumnya jelas diatur, tenaga pendidiknya jelas, ada tenaga pendidik formal, guru, ada yang non formalnya, ada dokter, ada psikolog. Kalau dibutuhkan, bisa saja tentaranya diundang, bisa saja polisinya diundang, bisa saja jaksanya diundang. Kalau terkait dengan kedisiplinan dan sadar hukum bagi para pelajar tersebut. Tapi tiba-tiba kita menemukan sesuatu yang baru, yang saat ini pun DPRD Jawa Barat belum secara detail mengetahui apa sih kurikulumnya, seperti apa sih. Anggarannya yang 6 miliar itu bersumber dari mana sih, yang tadinya belum ada kegiatannya. Dan saat ini kita belum membahas RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang merupakan penjabaran visi misi Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Jadi kita ini belum membahas secara detail program-program beliau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DPRD dilibatkan ini, Kang Ono, DPRD tidak, kebetulan sama tidak, dan tadi saya cek ke pimpinan Komisi 5 yang membidangi pendidikan, mungkin minggu ini mereka baru panggil Dinas Pendidikan, tapi saya sebenarnya sudah koordinasi, sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan H-3 sebelum program ini di launching. Saya tanya, bagaimana detailnya? PLT Dinas Pendidikan belum bisa memberikan secara gamblang, Pak, masih kita rumuskan, ternyata 3 hari kemudian sudah launching. Kita juga terkaget-kaget kan gitu. Oke. Nah, sehingga sekali lagi bahwa program ini hanya didasarkan pada surat edaran gubernur yang bunyinya gini nih. Nih teman-teman anak-anak nih, teman-teman harus menyimak juga, bukan hanya yang tawuran ini. Bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus yang sering terlibat tawuran, main game, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong, dan perilaku tidak terpuji lainnya akan dilakukan pembinaan khusus, bahasanya pembinaan khusus. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Kabupaten Kota dengan jajaran TNI dan Polri. Nah, terkait dengan sasaran siapa-siapa yang bisa masuk, ini juga masih debatable menurut saya. Pada saat ada seorang anak dengan media sosial, dengan dunia digital yang saat ini berkembang, ada yang bercita-cita jadi gamers. Harusnya kan tidak masuk barak militer, tapi diatur waktu tidurnya, kan gitu. Siapa yang mengatur? Tidak perlu tentara juga. Ya kan, tidak perlu tentara juga yang mengatur. Balapan. Coba kita lihat, kalau di sini balapan liar, mungkin oke lah balapan liar. Tapi pada saat sekarang ada bibit-bibit muda, SD, SMP, SMA, sekarang juga sedang mencetak kok bibit-bibit pembalap nasional. Ya malahan harus dilatih, malahan diarahkan, jangan balap liar. Balap yang resmi kan gitu. Kang Ono, tapi apa salahnya dengan militer sih? Ya tadi sudah disampaikan, masyarakat saja sudah pintar seperti itu kan gitu. Apalagi
yang menjadi pejabat publik. Kita ingin dengar dari DPRD Jawa Barat seperti apa? Ya intinya gini, militer itu bukan menjadi tujuan ya terkait dengan pembinaan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Kalau terkait dengan tadi pendidikan karakter ya, Jawa Barat itu punya perda penyelenggaraan pendidikan. Nah terkait dengan pendidikan khusus yang tadi saya sampaikan gitu kan, yang untuk disabilitas, yang untuk tuna, laras dan sebagainya, punya pergub. Pergub terkait dengan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan khusus diatur secara jelas. Itu pergubnya nomor 92 tahun 2019. Tapi kesannya Kang Ono kok alergi banget sama militer. Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.